warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarrabin, para alim ulama, para kiai, para asyraf, para sadah, para habaib, pejabat pemerintah yang kula hormati, bapak-bapak dan ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Purwokerto sedaya. Alhamdulillah wa syukurillah, dumateng dalu menika kula kali panjenengan saged kempal rawuh ngalap barokah dumateng Nahdlatul Ulama. Kangge sareng-sareng kula kali panjenengan kabeh merapatkan barisan kangge ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdliyah. Kula kali panjenengan sebagai bangsa dan rakyat Indonesia untuk berdiri tegak di atas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipun paringi dumateng Gusti Allah rahmana ya ma'unah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amina ya rabbal amina ya rabbal amina ya rabbal. Sholawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kursaaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kali panjenengan termasuk piantun-piantun ingkang saged nampi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amina ya rabbal. Para sederek, para sedulur, zaman sekarang ini lagi musim orang ngaku ulama. Zaman sekarang ini lagi musim orang-orang itu ngaku ulama. Karena dengan orang ngaku ulama ini akan terangkat derajatnya, eksistensinya di depan masyarakat dan sosial. Para sederek, para sedulur, ono singkatan-kadang Quran ora apal, ngaji nahwu ora bisa, mung modale mung pakaian tok, nganggo gamis udeng-udeng gedene segan traktor, tasbihne sekelapa-kelapa, kita sorbane numpuk telu, jenggote nglawir nganti teko ning wudel, kita nganggo jubah kaya Batman arep mabur. Kadang-kadang ngaku ulama, iki napa mboten? Kadang-kadang harus ngoten. Akhirnya karena dia itu memang bukan ulama, akhirnya dia tidak mengerti tentang masalah konteks keagamaan. Akhirnya dari sikap, tingkah laku dan ucapannya menyesatkan banyak masyarakat. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Para sederek, para sedulur sedaya mawon, Nahdlatul Ulama itu adalah artinya kebangkitan ulama. Ada tangganya. Ada yang tanya sama saya, Gus, kenapa nggak Nahdlatul Islam saja? Atau seumpama Nahdlatul Ummah, atau seumpama Nahdlatul Muslimin wal Muslimat wal Mukminin wal Mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa kok harus Nahdlatul Ulama? Saudara-saudara sekalian, karena kita tahu bahwa ulama itu pewarisnya Kanjeng Nabi. Ulama itu pewarisnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendiko al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Cuma yang jadi masalah itu banyak orang yang mengaku ulama di Indonesia ini. Muncul orang-orang yang sebetulnya secara keilmuan belum ulama, tetapi mereka itu mengaku dirinya sebagai ulama. Muncul orang-orang yang sebetulnya belum berhak untuk berfatwa,
Tetapi dia berfatwa di depan masyarakat Indonesia, ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini begini, ini begini. Lah ini akhirnya banyak menyesatkan masyarakat Indonesia. Banyak memberikan satu asumsi kepada masyarakat Indonesia tentang agama Islam yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, maka Nahdlatul Ulama ini disebutnya Nahdlatul Ulama, di bawah pergerakan semua Nahdlatul Ulama, umat membimbing masyarakat dari Sabang sampai Merauke ini adalah dibimbing di bawah panji para ulama. Saudara-saudara sekalian, sekarang kalau seumpama ulama NU di dalam memilih ulama tidak sembarangan. Orang NU kalau seumpama tidak pintar ngaji, orang tidak pintar dalam masalah agama, tidak akan disebut dirinya ulama. Walaupun gedenya ujung-ujungnya gedenya sebat rakon, walaupun pakai jubah, tidak akan disebut ulama. Saudara-saudara sekalian, selektivitasnya sangat luar biasa Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, kalau seumpama ulama itu adalah saudara-saudara sekalian yang ada di sekitar masyarakat Indonesia, itu kemudian ada yang mengaku di sini ulama, di sini ulama, di sini ulama, maka ada cirinya ulama. Apa cirinya ulama? Kalau seumpama tidak ada ciri-cirinya, berarti ente jangan ngaku ulama. Saudara-saudara sekalian, apa ciri-cirinya ulama? Ya, ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Lah ulama pewaris para nabi, terus Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, mengatakan bahwa ulama itu pewarisnya para nabi, ayyun jihadil khususiyah, anggene ditelok saka khususiyah keistimewaan. Lho keistimewaan pripun? Para sederek, para dulur, Kanjeng Nabi, para nabi dan nabi diberikan khususiyah oleh Allah, namanya khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Dari khususiyatun nubuwah bakal turun adalah jauharatun nubuwah, yaitu adalah mutiara-mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah bakal turun adalah amrun khariqul lil adah, perkara sing bedol soko adat kebiasaan luar biasa, mukjizat sing Gusti Allah Ta'ala, termasuk at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung soko Gusti Allah, sehingga para nabi tidak belajar bisa pintar sendiri. Nabi Muhammad niku mboten belajar ilmu politik, dia pintar ilmu politik. Kanjeng Nabi mboten belajar ilmu ekonomi, dia pintar ilmu ekonomi. Kanjeng Nabi mboten belajar ilmu tata negara, Kanjeng Nabi pintar ilmu tata negara. Kanjeng Nabi mboten belajar ilmu hukum, tapi justru undang-undang dan hukum berasal dari dawuhna Kanjeng Nabi. Ini karena Kanjeng Nabi punya apa? Punya at-ta'alimul ilahiyah, di mana at-ta'alimul ilahiyah ini adalah berasal dari khususiyatun nubuwah, yaitu keistimewaan kenabian. Saudara-saudara sekalian, ini yang menyebabkan saudara-saudara sekalian, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam mondok di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mondok kepada Allah cuma sebentar. Karena Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli mengatakan bahwasanya Nabiullah Adam itu mondok belajar sama Allah lahzatan yasiratan, hanya sebentar. Tapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, di mana Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam belajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sekedap ning ilmu ni sedoyo ilmu angsal, semua ilmu dapat. Tapi saudara-saudara sekalian, ada lawannya Nabiullah Adam apa? Yaitu adalah iblis. Iblis itu saudara-saudara sekalian, iblis belajar kepada Allah itu bukan ratusan tahun, ratusan juta tahun, tetapi ternyata ilmunya tidak dapat semuanya, tidak pula. Sehingga ketika iblis itu sombong menantang Nabi Adam, Nabiullah Adam diajari oleh Allah sebentar, tapi ilmunya dapat semuanya. Kemudian Nabiullah Adam dihadapkan dengan iblis di depan para malaikat, maka iblisnya langsung kalah, iblisnya langsung rungkap, iblisnya langsung keok di depan Nabiullah Adam alaihissalam. Apa sebabnya? Sebab Nabi Adam memiliki ilmu yang lebih banyak daripada iblis. Kenapa iblis lebih senior, lebih tua, mondoknya ratusan juta tahun, tapi ilmunya di bawah Nabi Adam? Sementara Nabi Adam itu adalah makhluk baru, mondok kepada Allah hanya sebentar saja, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, semua ilmu. Itu karena
memiliki khususiyatun nubuwah. Paham apa mboten? Paham apa mboten? Ya, harus paham, orang paham sing penting manggut-manggut beres. Mantuk-mantuk angsal ganjaran nggih. Ngantuk napa mboten? Lho sing ngomong kus masa wengi-wengi kok ora oleh ngantuk ya ora. Urusan masalah ngantuk ning pengajian ya ora nang ning wengi tok. Wong sampean kabeh Purwokerto ngaji awan-awan marang kaine tetep ngantuk sampean. Ngaji esuk ngantuk, ngaji awan yang ngantuk. Ya memang mripate sampean nek ngaji ngantukan kowe. Para sederek para sedulur setempo niki. Iki para sahabat Rasul. Nomor selanjutnya apa yang disebut oleh Imam Ahmad, nusratun minallah, pertolongan dari Allah. Dari khususiyatun nubuwah ini adalah pertolongan dari Allah. Di mana Nabi Adam ditolong oleh Allah untuk melawan iblis. Nabi Adam harus menang melawan iblis. Pertolongan dari Allah ini menunjukkan Nabi Adam harus menang, nggak boleh kalah. Kenapa? Karena Nabi Adam memegang khususiyatun nubuwah. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, Nabi Nuh melawan umatnya, Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud yang begitu berkuasa dan sangat kaya raya, dilawan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim harus menang karena Nabi Ibrahim adalah Nabi, karena Nabi Ibrahim adalah Rasul, karena Nabi Ibrahim memegang khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian dari Allah, maka harus menang. Ini yang disebut nusratun minallah. Kita jangan aneh kalau seumpama Nabi Musa yang sangat miskin dan sangat tidak punya apa-apa. Nabi Musa itu miskin, tidak punya apa-apa. Nabi Harunnya juga miskin, tetapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nabi akan suruh memberikan peringatan kepada Fir'aun, di mana Fir'aun itu adalah raja di raja, mengaku dirinya Tuhan, kekayaannya sangat luar biasa. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun diberikan tugas oleh Allah untuk meluruskan Fir'aun, untuk memberikan petunjuk kepada Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun kepada kebenaran. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, terjadi perdebatan, setelah perdebatan itu terjadi peperangan, saudara-saudara sekalian, karena Fir'aun itu adalah tidak memegang khususiyatun nubuwah. Yang memegang khususiyatun nubuwah itu Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Allah harus memenangkan Nabi Musa dan Nabi Harun di atas Fir'aun. Ini yang disebut nusratun minallah, salah satu ciri daripada khususiyatun nubuwah, di mana kalau megang khususiyatun nubuwah, maka pertolongan dari Allah pasti datang dan pasti menang. Saudara-saudara sekalian, pada waktu zaman dulu, saudara-saudara sekalian, ada, yaitu diantaranya adalah Talut, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin satu peperangan, di mana Talut itu, saudara-saudara sekalian, Inna Allah qad ja'ala lakum Taluta malika, wahai Bani Israel, Allah telah mengangkat si Talut itu jadi pemimpin perang, panglima perang. Orang Yahudinya bingung, kenapa nggak dari kami saja? Akhirnya orang Yahudi lihat bagaimana Talut itu. Begitu dilihat, Talutnya tukang angon kerbau, Talutnya tukang angon kambing. Secara harta tidak punya, secara kekuatan kekuatan manusia tidak punya, tapi Talut adanya kuat. Orangnya cerdas. Subhanallah, karena itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Karena Talut itu yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala melawan Bahti Nasr, maka Bahti Nasr itu adalah kekuatan super power dikalahkan oleh Talut, di mana Talut itu adalah seorang penggembala kambing. Ini kalau Allah sudah keresan. Saudara-saudara sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu, saudara-saudara sekalian, perang melawan apa saja menang. Saudara, Nabi Muhammad perang Uhud menang, perang Badar menang, perang Khaybar menang, sampai perang Hunain tadinya mau kalah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Ahzab menang. Di sana kekuatannya 100.000,
Nabi Muhammad cuma kekuatan 30.000, hanya sepertiganya. Senjatanya nggak lengkap, di sana sangat lengkap luar biasa. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, maju Muhammad, akan aku menangkan. Nabi Muhammad di dalam peperangan selalu dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memegang khususiyatun nubuwah, yaitu adalah keistimewaan kenabian. Saudara-saudara sekalian, inilah keistimewaan kenabiannya. Maka Allah mengatakan, walaqad nasarakumullahu fi mawaqtin katsiratin wa yaum Hunain. Muhammad, yang memenangkan kamu itu bukan umatmu Muhammad. Yang membuat kamu menang itu bukan umatmu, tapi aku yang memenangkan kamu. Buktinya apa? Pada waktu perang Hunain, kekuatan kamu lebih banyak daripada musuh kamu. Kamu punya pasukan 100.000, musuh kamu cuma 30.000. Kamu sudah berbangga-bangga pasti akan mengalahkan mereka. Tapi nyatanya begitu bertemu, kamu kocar-kacir, kamu dipukul mundur. Untung berbalik, aku menangkan kamu sehingga kamu menjadi menang Muhammad. Saya hanya memberikan petunjuk kepada kamu Muhammad, bahwa ketika kamu menang, yang memenangkan itu bukan umatmu, tapi yang memenangkan adalah aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya khususiyatun nubuwah. Saudara-saudara sekalian, khususiyatun nubuwah, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Kalian ketika kalian tahu bagaimana para nabi, para rasul dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu, tempat dan waktunya jelas bukan di dunia. Kata Al-Imam Shahibut Ta'wil mengatakan bahwasanya tempat dan waktunya disebutnya adalah zamanul arwah, zaman ketika para nabi, para rasul masih berupa roh atau nyawa. Dikumpulkan untuk apa? Untuk dibuat sumpah perjanjian mereka di depan Allah. Untuk apa? Sehubungan Nabi Muhammad akan datang di akhir zaman. Apa sumpahnya? Yang pertama sumpahnya adalah tu'minun nabi. Kalian semua harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kata Imam Syafi'i mengatakan, kalian harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika hidup di dunia. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan, kanal anbiya wal mursalun yashhaduna ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para utusan semua bersahadat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqrarun bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad nanti adalah utusan Allah. Saudara-saudara sekalian, semua para nabi mengucapkan syahadat semua kepada Nabi Muhammad. Nomor 2 adalah wala tansurunnah, dan kebiyaktine kowe kabeh kudu nulung temen marang Muhammad. Lamelang kosan punenun tauhid. Kamu harus betul-betul membantu Muhammad, siap menolong Muhammad. Para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud wala tansurunnah, kalian semua harus menolong Nabi Muhammad. Itu maksudnya adalah ketika kalian hidup di dunia, ketika kalian hidup di dunia bertemu dengan zamannya Nabi Muhammad, bertemu dengan ahdu Muhammadin, maka kalian kitabnya harus diganti dengan kitabnya Muhammad, maka syariat kalian harus diganti syariat Muhammad, undang-undang kalian harus diganti dengan undang-undangnya Nabi Muhammad, dan kalian harus menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang siap menolong Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut wala tansurunna, yang disebut nusratun minallah, pertolongan dari Allah. Jadi nusrat, pertolongan dari Allah, itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, khususnya adalah Nabi Muhammad SAW, di mana itu adalah timbul daripada khususiatul nubuwah. Yang kanjeng Nabi ono khususiatul Muhammadiyah, itu nusratun minallah, selalu akan diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Mau para nabi orang pernah kalah, para nabi orang pernah kalah, nek opo mesti menang. Para secerek para sedulur sedaya. Maka dari itu para sahabat, para sedulur, Imam Ahmad mengatakan summa basafat ila ummatihi, khususiyatun nubuwah itu merentek, nyebar kepada umatnya, turun kepada umatnya. Al-insanul mukhtar,
manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut ulama. Kalau nabi khususiatul nubuwah, kalau ulama namanya khususiatul wilayah. Keistimewaan kewalian, keterkasihan kepada Allah, keterkasihan Allah kepada dia. Keistimewaan di mana dia orang terdekat dengan Allah. Dari khususiatul wilayah turunlah jauharatul wilayah, yaitu adalah mutiara kewalian. Dari jauharatul wilayah ini turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah yang biasa kita sebut ilmu laduni. Jadi orang Purwokerto kalau seumpama pengen ilmu laduni, jadi ulama disit, ngaji disit sampai ilmu laduni toko. Ya kadang-kadang ada orang kepengen ilmu laduni ngaji orang gelem atau orang gelem, pengen wirid terus pikir ning durene pitan kelapa. Patang polisi dina, patang polisi bengi. Bar mudun rambutnya keriting kabeh, apa disamper bledek ping 17. Wis jarene wong buntet ya wis puas nemen gue. Ora serek perlu ora setulus bangun. Ini pada saya Bapak Sedulur. Kemudian ada lagi yaitu adalah nopo yaitu adalah al-khirqatus syarifah, keluar biasaan nikmat saka nabi rasul disebutnya adalah mukjizat, nikmat dari saka para ulama para kiai disebutnya karomah. Milo Imam Ibnu Arabi ngendika karamatul ulama wal auliya qit'atun min mu'jizatin nabi. Karomahnya para ulama para nabi itu adalah karomahnya para ulama para wali itu adalah percikan dari mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya kalau saya perlu nopo nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Yang panjenengan benar-benar ulama mana yang benar-benar mewarisi Nabi, gampang ciri-cirinya apa? Ulama yang selalu dimenangkan oleh Allah, itu adalah ulama pewaris Nabi. Nanti delok itu sing menangan temennya ulama NU, dia menangan temen. Kenapa betul? Saya lihat itu khususnya ada di NU, Pak. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang lain juga ada, tetapi saya lihat di Nahdlatul Ulama itu ada khususnya itu apa? Nusratul minallah. Nahdlatul Ulama selalu dimenangkan oleh Allah di Indonesia ini. Nahdlatul Ulama seolah-olah tidak boleh kalah di Indonesia ini. Kenapa? Karena memegang khususiatul wilayah. Karena memegang apa? Nusratul minallah. Ini yang disebut pewaris para nabi. Kata Imam Ahmad, min jihatil khususiyah, mewarisi para nabi dilihat dari segi khususiyah. Masya Allah, saudara-saudara kalian, coba lihat NU niku melawan apa aja menang. Melawan Orde Lama menang, melawan Mali Prosedur, NU melawan Masumi sing hancur, NU tetap berdiri. Padahal pada waktu Nahdlatul Ulama itu menerima Nasakom, itu maksudnya adalah melindungi Bung Karno dari politiknya orang-orang komunis, tapi difitnah oleh orang-orang Masumi bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah mendukung komunis. Bahwa Hasbullah kalau dibuka batuk kepalanya adalah isinya palu dengan arit. Fitnah yang sangat luar biasa. Allah Maha tahu yang dihancurkan oleh Allah bukan NU, apa? Ya Masumi. Tidak betul. Kemudian terus ono PKI. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang-orang yang menuduh sebelumnya bahwa Nahdlatul Ulama itu mendukung komunis, mendukung PKI. Subhanallah, Allah menunjukkan yang membubarkan PKI, yang menghancurkan komunis di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menunjukkan kepada orang-orang bahwa NU di mana-mana kan kapan saja NU harus menang. Makanya kalau orang di NU mesti menang. Kalau ada kiai nggak ikut NU biasanya kalahan biasanya. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama saudara-saudara sekalian luar biasa. Nahdlatul Ulama melawan Orde Baru. 32 tahun Pak Harto. 32 tahun Pak Harto. Saudara-saudara sekalian, mengebiri NU, mendiskriminasikan NU, memarjinalkan NU. 32 tahun
sangat mengakar saudara-saudara sekalian. Tapi detik ini kita semua sama-sama menyaksikan yang dibubarkan oleh Allah adalah Orde Baru, sementara Nahdlatul Ulama tetap berkibar. Jadi kalau seumpama adu siapa yang pewarisnya para nabi, dilihat sejarah, sirahnya dilihat. Bukan cuma klaim, sejarahnya dilihat. Ente bagaimana, kita bagaimana. Saudara-saudara sekalian, setelah Orde Baru kemudian NU menghadapi siapa? Menghadapi HTI, Hizbut Tahrir. Walaupun Hizbut Tahrir orang Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia orang tanggung-tanggung sing didol marang sampean kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat sing paling diremeni karo orang NU. Tapi untuk menjelek-jelekan orang NU sampai di framing, diklaim bahwa bangsa NU anti kalimat tauhid, dasmu gundul. Kenapa tak? Sekarang saya tanya, orang yang mengagungkan kalimat tauhid itu membuat bendera atau mengucapkan? Mengucapkan kalimat tauhid atau membawa bendera? Kalau seumpama katanya mengagungkan kalimat tauhid dengan membawa bendera, saya minta dalilnya mana, Qurannya mana, hadisnya mana? Kalau seumpama orang NU mengagungkan kalimat tauhid, bukan mengibarkan benderanya, tapi mengucapkan kalimat tauhid sesuai dengan tuntunannya Allah dan tuntunannya Rasulullah. Man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, wa matta nafasahu ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipanjangkan nafasnya seperti halnya kita tahlil la ilaha illallah sampai nafasnya habis 3 kali. Rasulullah mengatakan kalau dibaca dengan ikhlas Allah akan mengampuni dosa kalian. Tapi Rasulullah mengatakan mangkolak, mengucapkan, tidak ada mengibarkan bendera. Kata Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah wa ana huwa, la ilaha illallah, saya itu la ilaha illallah. Faman qalaha fahuwa fi hisni wa man kana fi hisni fahuwa aminun min aqabi. La ilaha illallah itu saya itu la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kayak orang NU dan para bangsa semua, maka dia berada di lindungan Allah. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Barang siapa yang berada di lindungan Allah, maka bakal aman dari siksa Allah. Allah mengajarkan kepada kita menghormati, mengagungkan kalimat tauhid, bukan sekedar mengibarkan benderanya, tetapi justru mengucapkan kalimat tauhid. Ini framingnya dibalik, diputar-balikan. Nah, Nahdlatul Ulama dan Bangsal itu yang suka mengucapkan kalimat tauhid itu diklaim sebagai orang yang anti kalimat tauhid. Mereka semua justru mengharamkan tahlil, mengharamkan mengucapkan kalimat tauhid, mengharamkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Justru mereka mengaku dirinya adalah pembela kalimat tauhid. Allah tahu ini batil, maka dihancurkan itu HTI oleh Allah SWT. Hancur saudara-saudara sekalian. Dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan takbir, dibungkus dengan apalagi pembelaan Islam, dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan apa, semuanya ada semua. Tapi Allah tahu, Allah tidak tidur, Allah nggak bodoh, Allah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Maka itu semua tidak benar, maka Allah hancurkan itu. NU tetap berkibar. Laras boten. Setelah HTI kemudian ada lagi muncul apa? FPI, Front Pembela Islam. Orang tanggung-tanggung ning gurine Habib kabeh sing ngakune putune Kanjeng Nabi. Mila sampean lawane kedor lawan putune Kanjeng Nabi. Apa maneh Habib cumure dawa-dawa jenggote dawa-dawa nggo jubahe gede-gede wis kedor kabeh wong Purwokerto. Mungkin apa ten? Subhanallah. FPI, saudara-saudara di belakangnya para habaib sudah mulai mencoba mengutak-utik NU, menjelek-jelekkan KNU, memframing KNU yang tidak benar. Saudara-saudara kalian sudah mulai memisahkan diri daripada Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU yang tadinya betul-betul khidmat kepada NU, senang sholawatan, senang tahlilan, dipisah ke bawah ke FPI.
Ketika udah masuk ke FPI, akhirnya dia tidak suka lagi kepada NU. Dia kemudian suka mengkritik NU, suka menjelek-jelekan NU, bahkan sudah di luar batas tingkah lakunya. Allah Maha tahu, walaupun di FPI itu ada orang-orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah, tapi ini tidak benar, ini batil, maka dihancurkan oleh Allah itu FPI. Betul lah betul. Bilang hati-hati lawan NU itu. Waqtasimu bihablillah. Berpegang teguh marang kabel iku tahu. Hablun niku kabel. Kabel niku sanes tali. Mal farqu baina tali wal kabel. Apa bedane tali kali kabel? Bedane tali ora ana setrum, nek kabel mengandung setrum. Nah, tutur ulama itu mengandung setrum. Nah, tutur ulama bihablillah, hablun itu panjang, yaitu sanad. Ilmu itu ana sanad. NU niku ilmune dhewe sanad. Maca Quran ana sanate kali gurune nganti Kanjeng Nabi. Maca hadis ana sanate kali gurune sampai Kanjeng Nabi. Nganti maca kitab fikih kali gurune sampai muallife. Maca Fathul Qorib, maca Qiraatul Abiyat Muhadzab, sampai maca kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, maca kitab nahwu shorof ya ono sanate. Torekote niku zikire niku sanate nyambung karo Kanjeng Nabi. Masya Allah para sahabat Rasul nyambung marang Kanjeng Nabi, tahlilane nyambung marang Kanjeng Nabi, wiridane nyambung marang Kanjeng Nabi, ilmu tafsir Quran bari hadisnya nyambung marang Kanjeng Nabi, syariatnya nyambung marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saka Gusti Allah. Gusti Allah adalah Allahun nurus samawati wal ardh. Gusti Allah adalah cahaya langit dan bumi, pusat daripada setrum yang ada di dunia. Nomor kaping kali turun marang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, setrum di atas setrum. Kemudian dibawa membawa Al-Quran, Al-Qurannya juga nur. Kata Rasulullah mengatakan inna hadzal Qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Yang namanya Al-Quran ini adalah kabelnya Allah yang mengandung setrum dan bisa bercahaya. Nur bercahaya mengandung setrum. Dibawa, diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril khuliqa min nur, diciptakan dari setrum dan cahaya. Turun kepada para ulama, guru-guru kita semua, sanadnya nyambung muttasil. Di mana kata Rasul al-ulama misbahu hadhil ummah. Ulama itu lenteranya, listriknya umat saya. Ulamanya listrik mengandung setrum, Kanjeng Nabi mengandung setrum, Quran mengandung setrum, malaikat Jibril mengandung setrum. Setrumnya saka Gusti Allah, pusat daripada setrum. Ditampini Nahdlatul Ulama, yo sapa bae sing lawan NU, ngelek-elek NU, jungkal bakal setrum nang NU. Gimana? Para sahabat Rasul. Makanya saya memahami bahwasanya kalau seumpama ada kiai-kiai NU yang sekarang sedang membahas nasab dan eksistensi masalah ba'alwi atau habaib, ini menurut saya itu karena ada oknum-oknum habaib sing wis ora bener sikape marang NU, kualat marang NU. Gina badan. Saudara-saudara sekalian, aku ngomong wong sing ora bener. Nek seumpama sampean jadi habaib sing bener ora usah tersinggung. Nek tersinggung berarti padha ora bener ya. Kenapa betul? Saya lihat fenomena yang ada sekarang itu adalah kelompok oknum-oknum habaib yang membenturkan dirinya dengan Nahdlatul Ulama, bahkan memframing KIN NU, mengasumsikan kepada masyarakat tentang KIN NU orang benar. Contohnya apa? Buya Syahid Akil dikiranya apa? Dikiranya Syiah. Kadang-kadang disebut Syiah, kadang-kadang disebut liberal. Padahal Nahdlatul Ulama itu boten Syiah, boten liberal. Wong itu tawasud, tasamuh, tawazun sampun dipun jelasaken ngertos sedaya. Para sederek perahu, para sedulur sedaya bangun. Di apa disebutnya? Oh, Kiai NU sudah liberal. Wong Kiai NU niku kiai kampung kok. Coba panjenengan tanglet barang kiai sampai di kampung, kiai sampai ngertos ngono tentang artos liberal. Saya jamin gak ngerti liberal itu apa sih. Iki posisi, tapi diposisikan seperti itu. Akhirnya apa? Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menjauhkan orang-orang dari NU.
Sehingga para sektor masyarakat Nahdlatul Ulama yang ada di kampung-kampung, khususnya di kota-kota besar, sudah termakan doktrin-doktrin oknum-oknum habaib semua benar. Akhirnya apa? Atau sama NU berani marah NU, akhlak apa bewa apik marah NU, marah NU. Laras Ramadan, laras Ramadan. Masya Allah, sampai para syarek para sedulur, ono maning para syarek para sedulur, ono sing nyebut Gus Dur iku wali setan. Astagfir, wis ora kaya kowe bae para syarek para sedulur. Ini oknum Habib sing kadang-kadang cangkem ora bener iki kudu diberesi, kudu dinasehati sing apik urip ning Indonesia ben marem. Dina mboten? Para syarek apa? Bayangkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu adalah orang yang sangat membela habaib pada waktu habaib ada masalah dengan pemerintah. Kira-kira tahun 70-an niku sing bela niku adalah sapa? Sing bela niku Gus Dur, sing bela niku napa? Kiai Ma'ruf Amin, wong NU kabeh, tapi bar wis dibela uripe penak jamaah akeh. Bisa-bisane ana oknum Habib sing ngomong Gus Dur utama buta hati. Ini bagaimana seperti ini? Gimana betul? Kenapa mboten kualat Gus Dur? Gitu. Kiai Ma'ruf Amin yang betul-betul membela di pemerintah. Habib ojo lunga, Habib ora usah dideportasi ana ning Yaman, ora usah. Wis nang kene bae wis duwe anak bojone ning kene. Mbak Kiai Ma'ruf Amin segitu hebat membela habaib, Gus Dur segitu hebat membela habaib, tapi dicaci maki oleh oknum-oknum habaib, dihina oleh oknum habaib. Bagaimana mungkin saya sebagai generasi muda NU orang marah, ninyok orang nyewot salah? Seorang usah dipikirin, melongo apa sampai melongo keter apa melongo ngerti sampai ini. Mungkin apa ngeten? Mungkin apa ngeten? Masya Allah, saudara-saudara kalian, sebetulnya kalian tuh kalau hidup di Indonesia udah enak, tinggal akhlaknya yang benar, adabnya yang benar. Ada kiai-kiai NU udah dihargai, jangan suka seperti itu. Sehingga para prosedur ada beberapa kota sih anti marah NU, Pak. Anti marah NU, nanti orang ngimpi marah Habib, anti marah NU itu akeh. Masya Allah. Dulu yang namanya anggota FPI pasti menjelek-jelekan NU dan TNI. Tidak mau bareng dengan NU, berbenturan dengan NU. Ini saudara-saudara sekalian, yang terjadi seperti itu, yang terjadi di lapangan seperti itu. Buya Ma'ruf Amin segitu berjasanya di kalian semua. Buya Ma'ruf Amin begitu jasanya kepada kalian semua, wahai habaib. Tapi apa ada oknum Habib yang berani-beraninya ngomong di depan jamaahnya dengan menyebut Buya Ma'ruf Amin itu sebagai binatang yang najis? Yun sewu, babi. Di depan jamaahnya Buya Ma'ruf apa? Dibilangnya bukan Buya Ma'ruf, tapi sebut namanya aja Ma'ruf Amin itu babi enggak babi, jamaahnya babi enggak babi. Yang saya pikirkan, ini jamaahnya Habib ini senang sholawatan, senang tahlilan, berarti sebetulnya amaliyahnya NU, tapi sudah di framing, diciptakan sedemikian rupa benci kepada Nahdlatul Ulama, tokoh ulama NU dibabi-babi, dirungkap para Gustawa sampean dan para habaib. Yang tersuruh sama kiai-kiai nom NU ojo nyewot marang oknum habaib, ojo ditakoni bang sampean. Sebab tingkah sikap supaya gue. Yang orang ngomong sing ora bener sing bener, sing ora bener sing bener tenang-tenang saja sampean. Dina mboten ora usah tersinggung. Coba Pak, bayangkan Pak, di depan jamaahnya bilang katanya yang namanya Ma'ruf Amin itu babi apa babi. Subhanallah. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar NU sesepuh Indonesia, dicaci maki, dihina, diinjek oleh oknum habaib si orang benar, pintar orang macam orang bisa, macam kita orang bisa, kita orang pintarnya. Sebetulnya itu adalah merupakan keprihatinan kita semua. Kalau sama anak semua Gus, kenapa anda seperti itu? Saya sebelum anda bertanya seperti itu, saya tanya dingin, kenapa habaibnya seperti itu?
Dinamakan ngaku pe lagi pengin orang pernah kayak ini, tapi angker di kono deleng, masya Allah, sudah sikapnya sudah sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, lebih mewujudkan lagi saudara-saudara sekalian. Maka data saudara-saudara sekalian, ada lagi oknum Habib. Habib ini udah bocahnya mocok kitab ora bisa. Manaknya masih anak muda, mocok kitab ora bisa, mocok Quran ora bisa. Nyebut aku kiai dengan anjing, dengan babi, dengan anjing, dengan curug. Masya Allah. Ini saya tanya kepada kalian, kalau mereka dibimbing oleh oknum-oknum habaib semua benar kayak gue, rakyat Indonesia hancur apa tidak? Hancur apa tidak? Akhlaknya hancur apa tidak? Moralnya hancur apa tidak? Hancur semua. Saya takut bukan anak cucu saya akan hancur lagi. Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya mendapatkan ada orang di antara satu daerah, begitu ada oknum Habib datang, itu majelis taklim yang ada di masjid-masjid yang diisi oleh orang NU, ngaji kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari Syarhul Hikam, ngaji kitab Fathul Qarib, ngaji kitab I'anatul Talibin, ngaji kitab Nashihud Diniyah, ngaji kitab Irsyadul Ibad, ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Itu begitu oknum habaib datang, katanya ada yang merintah dari sesepuhnya, itu untuk urusin masyarakat. Akhirnya pengajian yang ada di daerah itu, yang KNU-nya diganti sebagai oknum habib, sehingga kadang-kadang oknum habib orang bisa ngaji. Jadi hari ngaji terus, mari kita mencintai Ahlul Bait, cintai Habib, insya Allah mlebu swarga, dasmu. Wong sing dadi Habib orang mesti mlebu swarga kok. Gimana kan? Masya Allah, ini saudara-saudara yang kita hadapi itu, Pak. Kenapa rakyat ini tambah rusak mentalnya? Kenapa masyarakat zaman sekarang itu tambah kasar? Kenapa sebab ada yang ngajari? Mundang Buya Said, namanya saja si Said. Mundang Buya Ma'ruf si Ma'ruf. Mundang apa memanggil Buya Mustafa binti si Mustafa. Subhanallah, ini adabnya kemana? Kalau ente sendiri, lah ente punya jamaah, 1000 jamaah punya ente bakal hancur akhlaknya menghadapi orang NU itu. Akhirnya muhibbinnya manggilnya si semua hancur nak hancur mereka semua hanya menghormati habaib, tidak mau menghormati NU, tidak menghormati kiai-kiai selain habaib. Ini ajarannya sopo ki? Ajarannya apa? Doktrin deh. Jadi saudara-saudara kalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian deh, keren yang harus kita perhatikan. Saya hanya mengingatkan kalian, masyarakat Banyumas, hanya mengingatkan kalian. Selanjutnya terserah panjenengan, wong niki tanah panjenengan. Tapi ini ada oknum habaib sing kadang-kadang ngeklaim tanah Madura adalah tanah yang diciptakan untuk habaib. Tanah Pasundan atau dari mulai Pamungpek sampai Garut sampai Tasikmalaya adalah tanahnya habaib. Saya bukan fitnah, buka YouTube-nya ada. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya Jawa itu bintu Tarim, anaknya Tarim. Tarim adalah milik orang-orang ulama-ulama dari Yaman. Saudara-saudara sekalian, milik ulama dari Yaman, diklaim semua punya Yaman, punya Tarim, punya habaib. Ada lagi mengklaim bahwasanya Indonesia Raya yang buat adalah Habib. Nah, betul ulama yang buat adalah Habib, bukan Mbah Hasyim Asy'ari. Ada yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu pada waktu mau membuat NU meminta izin kepada Habib, jadi otoritasnya ada pada Habib. Ini pembelokan sejarah, ini sangat bahaya ini. Sudah mengklaim mengajari orang Habib, mengklaim angker sumpah, mengklaim untuk tujuan kebenaran, orang pati jadi masalah. Ini tujuannya malah justru ngampili kayak NU. Saya kira titik poin daripada pembedahan nasab itu dari situ, rungkapnya itu dari situ. Kenapa? Hilangnya sebagian daripada oknum habaib takzim kepada Nahdlatul Ulama, dan Allah tidak suka, Rasul pun tidak meridhoi, makanya dirungkap. Allah mengutus pasukannya untuk merungkap. Saudara-saudara sekalian, ada
Ada lagi saudara-saudara sekalian yang mengatakan bahwasanya kalau seumpama orang itu, kalau seumpama ngaji sama Habib satu walaupun bodoh lebih mulia daripada ngaji sama kiai 70 kiai walaupun alim. Saya mau tanya, kalau ngaji sama Habib, Habibnya bodoh, saya mau tanya, ngaji apa? Kalian ngaji Quran sama Habib, Habibnya nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran tapi nggak bisa tajwid, ngaji apa? Dipikir tak otak yang pintar orang Banyumas. Saudara-saudara sekalian, ada lagi saudara-saudara sekalian, banyak lagi oknum Habib, lagi. Saya hanya memonotolkan kepada kalian realita yang ada terjadi di negara kita seperti itu. Kalau seumpama saya tidak menceritakan, salah saya, karena ini sangat berbahaya. Jadi kalian harus tahu urusan dengan oknum Habib orang senang, orang apa, semua orang senang juga urusannya nyok. Harus diwaspadai. Ini mengklaim-klaim. Ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia tanpa Habib, Indonesia tidak akan ngerti pangeran, Indonesia tidak akan mengerti Tuhan, Indonesia tidak akan mengenal kanjeng Nabi Muhammad SAW, Indonesia masih menyembah pohon. Oh, no oknum Habib sincang merewel koyo kiye. Ini jelaskan bab pembohong. Habaib datang abad ke-19, cerita yang benar. Kalau nggak pengen dimarahin sama orang, kalau cerita yang benar. Habaib datang abad ke-19, yang mendatangkan adalah Belanda. Bukan saya benci, bukan apa. Ini memang realitanya Belanda yang mendatangkan. Habaib datang abad ke-19. Di situ sudah ada Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Rasulullah, Mbah Ahmad Dahlan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Habaib baru menginjakkan kakinya di Indonesia, orang Indonesia sudah masuk Islam ratusan tahun. Indonesia sudah punya kerajaan Kesultanan Demak Islam. Indonesia sudah memiliki kerajaan Mataram Islam. Indonesia sudah memiliki kerajaan Pajar Islam. Indonesia sudah memiliki Mojopahit Islam. Indonesia sudah memiliki Kesultanan Cirebon Islam. Indonesia sudah memiliki Kesultanan Banten Islam. Indonesia sudah memiliki Samudra Pasai Islam. Indonesia sudah memiliki Ternate Sultan Babulo Islam. Indonesia sudah memiliki Sultan Bone Islam. Indonesia sudah memiliki Kesultanan Maluku Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan, oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal Islam, ini kata bohong, tidak sesuai dengan fakta, saudara. Jadi dia aja digoloi terus, ya. Cuma kayak dia gampang digoloi, ya. Asal irungnya dalam atau jubah, berketurunan yang mau songo, ngaku butuh kanjeng Nabi irungnya blesek-blesek, orang nasi percaya ya. Poros dulu. Ini sudah mengklaim. Saudara-saudara sekalian, bahkan sekarang sudah banyak ditemukan pemalsuan makam-makam, baik yang dilakukan oleh oknum Habib atau bukan Habib. Ini harus dibenerin. Sejarahnya dibelokkan. Ada beberapa pahlawan, makam pahlawan kita dibelokkan, dibakalwikan, dihabibkan. Kenapa Anda seperti itu, wahai Habib? Buat apa, wahai Habib? Buat apa, wahai Hadrami? Makam-makam itu adalah milik orang Jawa, punya Mataram Islam, punya Mojopahit Islam, punya Periangan, punya Kesultanan Cirebon Islam. Makam-makam itu adalah para pahlawan-pahlawan orang-orang Indonesia asli pribumi. Kenapa harus dibakalwikan? Kenapa harus dihabibkan? Ini namanya buat rusuh. Anda yang membuat orang Indonesia marah. Kalau orang Indonesia marah, Anda jangan tanya dan Anda jangan menyalahkan. Kenapa? Itu dari sikap Anda yang tidak benar. Mulai dari Sumodiningrat sampai Bainyong, Syarif Abdul Karim, Panembahan Giri Layak yang jadi menantunya Mataram Islam dikubur wonten Dumateng Imogiri Jogja. Niku sudah dibakalwikan menjadi Qadhi bin Yahya. Padahal itu adalah termasuk anaknya yaitu Sultan Muhammad Tajul Arifin, Syarif Muhammad Tajul Arifin bin Syarif Hidayatullah
beliau itu adalah bukan Habib dari Yaman, tapi beliau adalah seorang syarif dari Hijaz. Si nurunnya buntet bilang ke ruang Purwokerto undang yang Habib, dia bingung. Kadang-kadang sampai orang bisa gelem irung dawa sih langsung Habib terus. Padahal ku abanyong orang anak sing diceluk ke Habib, diceluke nopo sedoyo Syarif Habib. Mbah Soleh ya Syarif Soleh, Mbah Mutaat Syarif Mutaat, nanti Mbah Mukoyim ya Syarif Mukoyim, bin Mbah Nuruddin Syarif Muridin bin Syarif Muridin, bin terus sampai terus Syarif Abdul Rahman. Ono jalan ini contoh jalan Syarif Abdul Rahman ke Badung. Syarif Ali ya Syarif, mantu koni Syarif Abdul Karim Panumbahan Giriloyo ya Syarif, termasuk Syarif Tajul Arifin Muhammad Tajul Arifin atau kadang-kadang disebut Muhammad Arifin. Niku adalah Syarif bin Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah sedaya Syarif. Orang anak wong Purwokerto ziarah bin Cirebon nyong arep ziarah Habib Hidayatullah, orang anak nyong kapine Bunda Syarif. Itu menunjukkan bahwasanya Bible niku orang satu nyaman tapi sama Hijaz. Gitu? Dari Hijaz panggilnya Syarif. Saudara-saudara sekalian, nah ini saudara-saudara sekalian, makam-makam palsu ini dibuat oleh oknum-oknum Habib semua benar. Nyontok paling berpuas pada laporan Gus nyuwun sewu Gus, iki ono oknum Habib itu gawe makam semua bener Gus. Kayaknya palsu Gus. Ya wis mesti disit urus dingin Mas Kasabilillah dingin. Urus dingin kono kebangkitan Wali Songo. Insyaallah ben kaya kowe kok diurusi kabeh. Nek sumene sing palsu-palsu dibongkar bae. Di Probolinggo itu ada 4 makamnya dibongkar oleh masyarakat, dibuat oleh oknum Habib yang tidak benar. Apa sih kata oknum Habibnya mengatakan bahwa ini adalah makamnya wali kutub Habib ini 4 makam. Begitu ada tesisnya masalah tesisnya Ki Imaduddin, masalah yang berkaitan dengan nasabnya para habaib itu orang nyambung bareng Kanjeng Nabi, isu masalah pemalsuan makam, masyarakat yang bergerak. Kata masyarakat mengatakan jangan-jangan ini makam ini juga palsu. Karena apa? Karena yang membuat adalah oknum Habib, dan saya lihat dulu tuh nggak ada makam di situ, adanya pesawahan. Punya masyarakat yang lapor ke kuwe lapor ke Kapolsek, ngurutuk sedoyo guru apa sih nopo duki sedoyo wonten Jumat makam niku. Aku gegeran ribut kali penjaga makame, kuncen makame disingkirakan. Aku ini masyarakat bareng-bareng bongkar makame, pasti bongkar sedoyo 4 dibongkar ditetuk ternyata orang anak isiye. Aku pengen takon itu oknum Habib gawe makam palsu ki maksudnya apa? Pertanyaan ini adalah mewakili daripada masyarakat Banyumas. Harus tahu betul. Maksudnya apa dia gawe makam palsu? Jawab maksudnya apa? Arep mengklaim bahwa tanah Jawa milik Anda tidak bisa. Kenapa betul? Masya Allah. Di Indramayu kemarin saya lihat, di Indramayu ternyata ada beberapa makam yang sudah terkenal diduga itu juga palsu karena kesaksian masyarakat dulu tanahnya rata nggak ada makam. Termasuk di Kerawang juga bangunannya sudah mewah, bahkan mungkin kalau dibangun itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Ini proyek yang sangat besar, ini sudah terorganisir dan tersistematis. Dari Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam. Jadi kalau seumpama saya sebagai bangsa Indonesia menilai bahwa ada upaya sistematis dari klan oknum-oknum Ba'alwi untuk merebut Indonesia secara diam-diam, saya kira asumsi itu tidak terlalu berlebihan. Karena fakta sejarah seperti itu. Betul atau betul? Betul atau betul? Saudara-saudara sekalian, ini yang namanya di Kalimantan ada 11 makam dibongkar, nggak ada isinya. Ada lagi saudara-saudara sekalian, terjadi di ada masyarakat datang dalam satu daerah sama saya. Dulu dia termasuk bagian daripada tim pencari kuburan. Alasannya apa? Mencari syuhadanya Hizbullah.
begitu mencari syuhada Hizbullah, kata orang itu mengatakan kalau mencari syuhada Hizbullah bagusnya mendekatkan diri kepada sesepuh. Ini yang tahu adalah sesepuh dengan kiai. Begitu diarahkan sesepuh dengan kiai, dia nggak mau, pengen bergerak sendiri. Akhirnya dia coba masuk meneruti, ternyata yang dicari bukan syuhada Hizbullah, tetapi yang dicari makam-makam tua yang sudah dikenal, tiba-tiba sudah ada dimakamkan, diberikan nisan, ditulisnya Habib ini, bin ini, al ini. Saya tanya, apa itu bukan kejahatan? Jawab. Kejahatan atau bukan? Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam, wahai Banyumas. Kenapa? Prihatin kita sayang sama habaib-habaib yang benar, kita eman di mata habaib-habaib sing lurus, tapi oknum-oknum sing model kayak dia gawe resah masyarakat Indonesia. Oknum sing model dia memiliki satu kejahatan yang sangat membahayakan rakyat Indonesia dan termasuk membahayakan bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa, bukan sebagai rakyat saja. Makanya kalau seumpama di Banyumas ada makam-makam yang dicurigai palsu, segera laporkan pada Laskar Sabilillah. Segera laporkan sama Laskar Sabilillah. Nanti akan saya tempatkan di sini Laskar Sabilillah. Udah, ini urusan Laskar Sabilillah saja. Untuk NU menjaga stabilitas, menjaga stabilitas nasional, menjaga ukhuwah Islamiyah saja. Urusan masalah ini ketegasannya pegang oleh Laskar saja. Karena ini kalau cuma ada yang mengatakan Gus, berarti itu adalah bukan gerakan NU. Bukan gerakan NU, ini termasuk gerakan ke-NU-an ini. Sebab apa? Sebab yang didoktrin untuk mencederai Habib yang tidak benar, ini kebanyakan korbannya orang NU. Masya Allah, kemarin saya itu di Cianjur, karena nanti akan ada acara lagi Cianjur nih. Sudah ada cari Cianjur, udah diancam-ancam lagi nih. Nggak apa-apa, saya jalan-jalan. Nggak apa-apa, kalau semua ada yang melawan, kita lawan semua. Apa? Masa saya bilang pasukan Mataram, pasukan Mojopahit, Pajang, pasukan Priangan, Prabu Siliwangi musuh mundur nggak tapi model kayak gue. Orangnya mundur. Tidak apa-apa. Nangis. Kiai gue nangis itu. Gus, saya itu pernah Gus salah satu hari digentak oleh oknum Habib muda. Saya itu lagi ngaji, begitu pengajian selesai itu Habibnya juga ikut ngaji. Begitu turun saya tanya WC di mana Mas? Rupanya Habib itu nggak mau dipanggil Mas, menggentak saya di depan orang-orang. Kamu tahu nggak saya itu Habib? Saya adalah cucunya Rasulullah. Dasar kurang ajar kamu. Kiai, di mana dia juga mendengarkan pengajiannya kiai itu. Begitu kiainya turun, salah menyebutkan Mas, dihina, dicaci maki di depan orang. Ini adab yang mana? Saya tanya sama oknum Habib itu. Jadi pulau ngomong kiai, angker ono oknum sing modal kayak kampungan kiai. So, angker atas nyewot majuan ngaku nyewot saya ini. Gila modan, model kayak kue dibela bareng sampean, bela apa sampean? Gila modan. Jadi saudara-saudara sekalian, masalah yang berkaitan dengan nasab yang diajukan oleh Kiai Imaduddin itu sebetulnya adalah bukan masalah Kiai Imaduddin. Itu masalah kiai-kiai ulama zaman dulu sudah ada. Zamannya Imam Al-Jundi, zamannya Imam Al-Ubaidili, zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada oknum Habaib mengatakan itu adalah referensinya Syiah semua, Syiah semua. Saya tanya, kalau mengatakan ente itu Syiah semua, ente punya dalil kita ahli sunnah wal jamaah yang apa? Ditanya dalil nggak bisa, elek-elek. Saudara-saudara sekalian, dan ternyata dibahas tuh teman-teman sih nyambung. Yang saya tahu pada waktu pertemuan di Benda Kerep, itu yang dibahas itu bukan sekedar satu judul, dua judul. Pertama pokoknya adalah 19 judul kitab nasab, dan pada akhirnya satu-satu terus turun, akhirnya menjadi 200 judul kitab lebih. Itu namanya bakal nih buat nyambung. Nyun saya di sektor itu Habib. Apa sebab? Sebab itu kenyataan realitas seperti itu. Kalau menurut saya, sudahlah. Apa itu nggak usah pamer-pamer merasa dirinya cucunya Rasulullah gitu, nggak bagus, barangkali memang nggak benar, akhirnya tanggung jawabnya besar depan Allah. Betul. Udahlah,
jadi orang bertakwa, jadi umatnya Rasulullah, itu kita sudah bangga, sudah syukuran. Dulu zamannya Wali Songo, putra-putranya Wali Songo, anak cucunya Wali Songo, sama Anda juga dipalsu-palsu dulu. Kalau yang memalsu-palsu kan ada, oh putra Wali Songo itu palsu, Habib palsu, cucunya Kanjeng Nabi palsu, kan yang memalsukan Anda. Tapi kan dari Wali Songo kan diam saja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena diterima. Kenapa? Karena yang kami banggakan bukan kita sebagai nasab, kalau nyambung pada Rasulullah, tapi jadi umatnya Kanjeng Nabi pun bangga pun senang. Laras nomor Milo kepedenane putra kaya Wali Songo niku tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dhuwur. Apa? Wis diaku dadi umat Kanjeng Nabi yang wis syukuran. Milo dipalsu-palsu sama ente diem aja. Untuk apa mengaku-ngaku jadi cucunya Rasulullah, untuk apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Satu, nomor dua, udah tidak usah menjanjikan surga dan neraka. Ini saya nih, saya beri masukan. Tidak usah menjadikan kepada orang ini mencintai saya pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Dari mana Anda? Makanya orang itu banyak ngaji, hadisnya dibaca. Jangan cuma ngomong nih kalau kurang ajar sama agama, ngomong sembarangan masalah agama. Hanya karena dirinya mengaku diri bangga sebagai anak cucunya Rasulullah, ngomongnya bertentangan dengan agama, malu Rasulullahnya. Mungkin Rasulullah juga marah sama Anda. Rasulullah satu hari kedatangan Jibril. Rasulullah bertanya, Jibril, ini suara apa Jibril? Kata malaikat Jibril, ini suara neraka jahanam. Waduh, begitu mengerikan. Iya. Kalau neraka jahanam sumurnya ada berapa? Tingkatan sumurnya ada 7. Yang pertama untuk siapa? Yang pertama untuk ini. Yang kedua untuk ini. Ketiga, keempat, kelima, keenam untuk ini. Selanjutnya Rasulullah bertanya, ya Jibril, kalau sumur jahanam yang ke-7 untuk siapa? Jibrilnya diam, nggak mau jawab. Kenapa? Karena Jibril tahu Kanjeng Nabi sangat sayang sama umatnya. Pasti kaget. Akhirnya kata Rasulullah, ya Jibril, kenapa engkau diam? Katakan Jibril, tidak apa-apa Jibril. Buat siapa Jibril? Sumur nomor 7 ini Jibril buat siapa? Malaikat Jibril mengatakan dengan nada bergetar, ya Rasulullah, sumur nomor 7 ini adalah untuk umatmu yang berbuat dosa. Itu Rasulullah langsung subhanallah pingsan. Rasulullah pingsan. Begitu pingsan, akhirnya si umat begitu sudah sadar, Rasulullah itu diajak bicara sama orang-orang, diem aja. Rasulullah langsung masuk ke kamar. Itu ada seminggu gak keluar-keluar, menangisi kalian semua sebagai umatnya. Begitu Rasulullah sudah menangis, diketok-ketok sama Sayyidina Abu Bakar, nggak mau keluar. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali nggak mau keluar. Akhirnya kata Abu Bakar mengatakan, ya Fatimah, coba engkau adalah qurratu aini, engkau adalah permata hatinya dia, beliau. Coba diketok-ketok. Akhirnya Siti Fatimah ngetok-ketok, assalamualaikum ya Abah. Assalamualaikum. Saya khawatir kepada Rasulullah karena ini beliau belum dahar ini, belum makan, belum minum. Seminggu Rasulullah nggak makan, nggak minum, gara-gara mikirin kalian. Yang kadang-kadang kalian dimintai patungan dulu dan aja susah sekali ngobrol. Betul lah betul? Syukur ngaku dewek sih. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Begitu Siti Fatimah itu ketok-ketok, Rasulullah tahu ini yang ketok-ketok adalah permata hatinya beliau. Keluar Rasulullah badannya kurus, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada wajahnya lusuh, matanya sembam kayak habis menangis. Kata Siti Fatimah, ya Abi, mayukika ya Abi, apa yang membuat dirimu menangis? Tidak Fatimah. Rasul langsung terhunjam lagi, sujud lagi depan Allah, nangis lagi. Kata Siti Fatimah, bah, kenapa begini? Apa begitu? Ceritakan kepada saya, ceritakan kepada kami. Rasulullah mengatakan, mana Abu Bakar? Sini.
Umat mana sih? Diceritakan, saya tadi bertemu dengan Jibril. Saya bertanya tentang neraka jahanam. Saya kaget. Sumur nomor 7 itu bakal dihuni oleh umat-umatku yang berdosa. Saya kaget sama saya. Kalau seumpama neraka itu miliknya Rasulullah, Rasulullah tidak akan menangis, saudara. Makanya Anda sebagai Habib jangan sampai suka menjamin mencintai Habib bebas dari api neraka. Dasmu. Subhanallah. Makanya Anda sebagai Habib jangan suka menjamin masuk ke dalam surga. Siapa yang mencintai Habib pasti masuk surga. Iya, kalau habaibnya ulama, kiai bener. Ini omongannya kasar, sikap tingkah lakunya nggak bener. Bisa dikirim ke neraka jahanam semua. Apalagi nasabnya belum nyambung. Bahaya saudara-saudara sekalian. Makanya saudara-saudara sekalian, kalian harus tahu bahwasanya yang namanya para ulama, para wali dulu dari Hijaz itu adalah dzurriyyatul Rasul. Dari Sayyidina Husain itu Syarif, dari Sayyidina Ali itu Sayyid, dari Sayyidina Hasan itu Sayyid. Nah itu saudara-saudara sekalian, itu diantaranya adalah dakwanya adalah ijra'u nutfatin nubuwah, yaitu adalah dakwanya adalah mengalirkan darah kenabian kepada orang-orang lokal. Itu Syarif dari Hijaz kawin dengan orang Purwokerto, Syarif dari Hijaz kawin dengan orang Banyumas, kawin dengan orang Pekalongan, kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Madura, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Sumatera, kawin dengan orang Aceh, kawin dengan orang Maluku. Makanya begitu keluar itu akhirnya jadi darahnya darah Maluku, darahnya akhirnya menjadi orangnya adalah orang pribumi, orang Jawa. Tetapi ingat, di dalam dirinya ada darahnya Rasulullah. Walau kanat irumuhum bersekan wa kulituhum buseman. Jangan dilihat bahwasanya mereka itu tidak ganteng, irungan gesek, sebab di sini sudah ada yang framing. Tuh lihat. Orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah, kiai-kiai ditampilkan, itu adalah tampangnya busam semua. Begitu tuh lihat adalah cucunya Rasulullah yang asli, wajahnya glowing. Orang yang semacam ini adalah Abu Jahal. Sayyidina Ali pernah sakit hati gara-gara ada yang mengatakan, Sayyidina Husain, ya Husain, kamu cucunya Rasulullah tapi kamu nggak mantas sih, kenapa kamu nggak lebih ganteng daripada si A? Tuh si A yang lebih pantas dari cucunya Rasulullah, sementara kamu itu tidak ganteng. Gantengnya kalah sama dia, yang pantas dari cucunya Rasulullah adalah dia, bukan kamu. Sayyidina Ali mengamuk. Nggak boleh seperti itu. Yang namanya cucunya Rasulullah nggak boleh dilihat dari ganteng tidak ganteng. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Jadi apa yang terjadi sekarang sejak zaman dulu udah ada. Makanya saudara-saudara kalian tidak usah menjamin seperti itu. Ini saudara-saudara kalian, manakala ini saudara-saudara sekalian sudah di framing Indonesia itu adalah milik mereka, kemudian pahlawan-pahlawan Indonesia milik mereka, apalagi ada makam-makam palsu milik mereka, pada akhirnya saya khawatir mereka akan mengklaim Indonesia adalah milik kita, milik mereka. Kau lihat tuh ada kuburan sesepuh-sesepuh kita tuh. Ini yang namanya Bidnahlah, ini Al-Muhdar, ini As-Sabah, ini Al-Munawwar. Itu semua adalah mbah-mbah kita. Jadi orang Jawa itu sifatnya numpang. Apalagi ada oknum habaib yang sudah berani mengatakan awal man ja'a fi Jawa itu min Ali Ba'ali, yaitu orang yang pertama kali menginjakkan tanah Jawa itu adalah keluarga habaib dari Ba'ali. Ini kedustaan yang sangat nyata dan Anda tidak boleh diam. Kenapa? Sebab ini adalah sudah masuk di dalam sejarah yang prinsip. Ini tanahnya orang Jawa, bukan tanahnya Habib. Betul lah, betul. Subhanallah. Saya tidak mengatakan kalau yang namanya Habib itu adalah Yahudi. Walaupun ada pakar genetika yang mengatakan seperti itu, bahwa gen mereka adalah bukan Arab tetapi Yahudi. Itu pakar genetika. Kalau mau protes sana sama pakar, jangan sama saya. Dan itu real nyata. Kulo ngomongnya sing real mawon, sing katon ning mata mawon, sing ketinggal teng mripate kulo sekali panjenengan. Apa sih? Hati-hati jangan sampai seperti Israel. Zionis Israel menguasai Palestina pertama kali adalah membuat makam palsu. Ini Anda harus tahu. Di pinggirnya Masjidil Aqsa
ada 300 makam palsu lebih. Dan di sekitar Palestina ratusan ribu makam palsu yang diklaim oleh orang Zionis Israel Yahudi mengatakan bahwa itu adalah mbah-mbah mereka, makamnya datuk-datuk mereka. Padahal saudara-saudara sekalian, ternyata makam itu palsu berdasarkan kesaksian masyarakat setempat. Dulu tidak ada makam di sini, dulu tanah rata, dulu adalah sawah. Tiba-tiba muncul makam diklaim oleh orang-orang Israel, ini adalah makam datuk leluhur dia. Akhirnya kemudian bergeser apa? Mengklaim tanah. Setelah itu diklaim tanah, bahwasanya saudara-saudara, tanah Palestina adalah tanahnya leluhur kami. Buktinya tuh ada makam-makamnya mbah-mbahnya kami tuh di sekitarnya. Tidak mungkin kalau seumpama tanah Palestina bukan milik leluhur kami. Buktinya apa? Buktinya leluhur kami tuh ada makamnya di pinggir-pinggir Palestina. Ratusan ribu makam. Itu menunjukkan bahwa Palestina itu adalah tanah leluhur makam kami. Akhirnya bergeser bahwasanya Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami untuk kami, bukan untuk orang Palestina. Siapapun yang numpang harus diusir. Mereka mengadakan gerakan dibantu oleh Zionis yang ada, Zionis Israel yang ada di Amerika, yang ada di Inggris. Itu orang Palestina dihancurkan, itu orang Palestina disingkirkan, diusir dari tanah kelahirannya dari tahun 70 sampai sekarang belum selesai. Saya mau tanya, Anda ini sebagai bangsa Indonesia mau seperti itu terjadi di Indonesia? Jawab. Jawab yang lantang. Anda sebagai warga negara Indonesia mau itu terjadi di Indonesia? Jawab. Apakah kalau saya bicara seperti ini saya kejam sama habaib? Tidak. Apakah saya benci kepada habaib? Tidak. Anda oknum habaib, hentikan itu semua. Baru saya akan berhenti. Kalau Anda tidak berhenti, sampai kapanpun akan saya kejar sampai mana tuh. Daripada anak putu pulau bakal hancur, daripada anak putu kita bakal terusir dari tanahnya sendiri. Na'udzubillah min. Klaim sejarah sudah ada, klaim makam sudah ada. Kemudian contoh-contoh yang batil dari oknum mereka merebut masyarakat. Saya itu kadang-kadang bukan berarti nggak seret, bukan. Ada haul Gresik, Habib ini bin ini Al-Idin. Sebetulnya di Gresik kan ada Maulana Malik Ibrahim Gresik, itu wali yang aslinya. Tapi sekarang sudah haul Solo adalah Habib ini bin ini, haul ini Habib ini bin ini. Kenapa harus mencantumkan kota? Wong haul Sunan Kudus, coba Sunan Kudus saja nggak menampilkan haul Kudus, yaitu oleh wali Kudus Sunan Kudus, nggak pernah. Haul Sunan Kudus, haul Sunan Ampel, bukan haul Sunan Ampel wali Surabaya. Ini sudah namanya sudah mulai dicaplok sedikit demi sedikit. Asumsinya saya ketika haul Gresik berarti bukan Maulana Malik Ibrahim. Masyarakat sudah di frame-nya ke arah situ. Haul Solo berarti ke arah ini. Haul Surabaya berarti ke arah ini. Haul Madura Pasuruan ke arah ini. Secara tidak terasa digeser sejarah kita. Kalau sama kita bisa sadar, Anda harus takut anak cucu kita bagaimana. Kebatilan itu akan difahami sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudara sekalian, makanya saya minta kepada kalian sebagai anak bangsa, kalian ini keturunannya Mataram Islam, mau cobain Islam. Saudara-saudara sekalian, jangan diam, saudara-saudara, bergeraklah kalian, jaga itu tanah yang ada di Banyumas, jaga itu tanah yang ada di Purwokerto. Jangan sampai nanti ada di sini ada Maulana Mahdum Bali, ada Sunan Ar-Rumi, yaitu Maulana Mbak Kali Bening, ada Maulana Ahmad Muhammad, ada Mbak Kiai Sambang, ada yang lain dan banyak ulama Maulana Mahdum Umar. Itu semua Mahdum Umar, Mahdum Wali, niku adalah kalau saya julukan, niku adalah sakna hijaz asli, niku jurusan saya Uzbekistan, niku seorang syarif Pak. Putu dengan Nabi asli itu, nggak ada yang meragukan. Saudara-saudara kalian, luar biasa. Maka dari itu saudara-saudara kalian di sinilah saudara sekalian. Saya makanya kalau ada kiai mengungkap tentang masalah ini, jangan dianggap kita itu benci sama Habib, tidak. Tapi kita benci sama kebatilan. Ini ada bukan Habib, tetapi buat makam palsu. Ada Habib bukan Habib. Kalau membuat makam palsu, nggak
semuanya akan kita lawan semua. Tidak. Saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu, itu adalah habaib sing ora bener. Nek habib sing bener orang usah ditakoni. Tidak betul. Nek habib sing bener ya insyaallah padha nutut dumateng Nahdlatul Ulama. Nggih ta? Insyaallah habaib sing ngentil ning NU kula jamin insyaallah akhlak niru akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kalian, dari ijrah unut fatin nubuah ini, maka saudara-saudara kalian, kata Profesor Dr. Suluk Hogronyo, bahwa kebanyakan para kiai dan para ulama itu adalah sudah mengandung darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kepengen tahu cucu-cucunya Rasulullah adalah terhunjam ada di dalam bumi, makanya buntet pesantren kami sama dengan Mbah Kulo nanti sama apa Fuad boten pernah ngaku tang ting sampai kinyong syarif ge untuk Kanjeng Nabi sapa sing ora nurut kinyong mlebu neraka sing nurut mlebu swarga ora nanah ora wani. Kenapa? Jangan-jangan nek sumpah aku ngomong syarif, jangan-jangan di depan kita itu ada orang yang memiliki kesyarifan lebih tinggi lebih kuat daripada kita. Ini yang ditakuti oleh orang-orang buntet. Maka yang buntet itu bukan aten bukan. Cukup syarif disimpan di dalam supaya anak cucu kita jangan membanggakan kesyarifan, tapi yang dibanggakan biar ilmunya dikagumi biar akhlaknya. Leres apa badan? Nah niki para syarif para sedulur. Saking kula cekap semetu mawon mugi-mugi wonten manfaat ikmalan faedaipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfazna min al-afati wal 'ahati wal 'uqubah. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mari kita ucapkan merdeka, 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 merdeka. NKRI harga mati. Ada kebatilan dilawan, lawan, lawan apa dia? Lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.